Salam budaya. Berbicara tentang seniman, dalam hal ini adalah sosok Ipe Maruf, bagi saya pribadi adalah sesuatu yang menarik. Sosok Ipe Maruf bagi saya mengenal lewat majalah kanak-kanak ketika saya masih duduk di SD SMP ya. Majalah Kuncung, kemudian masa dewasa mengenal beberapa ilustrasi, banyak ilustrasi karya Pak Ipe di berbagai media, baik majalah-majalah umum dan buku-buku terutama ya. Ilustrasi dari berbagai cerita atau artikel tentang kehidupan dan seni budaya juga. Berlanjut kemudian ketika saya memilih jalan untuk menjadi seniman, dipertemukan dengan kehadiran atau keberadaan Ipe Maruf sebagai seniman. Menarik buat saya karena Pak Ipe dengan pola hidup seniman yang sangat bohemian menurut saya. Saya bertemu Pak Ipe itu ketika Pak Ipe sering ke Balai Budaya atau ketika banyak berkarya di lingkungan tim, ketika jaya-jayanya tim dengan menggambar poster dan lain-lainnya. Di samping itu saya bergaul juga dengan teman-teman Pak Ipe ketika berada pada situasi masa revolusi, yaitu ketika seniman Indonesia Muda di bawah Sujoyono di Solo dan Madiun. Salah satu teman Pak Ipe adalah Muhammad Jubri alias Marajibal, di dalam lebih terkenal dengan sebutan Marajibal di dalam dunia kesenian. Beliau ini teman akrab dari Jakarta dan di Jawa Tengah ketika berada di Seniman Indonesia Muda pimpinan atau di bawah arahan Sujoyono. Saya banyak cerita yang tidak ada di media tentang kehidupan mereka ketika awal-awal menjadi seniman ya, terutama banyak cerita ketika almarhum Marajibal bercerita di Balai Budaya kongko-kongko ketika malam hari. Dari situ saya dapat pengayaan pengetahuan tentang Pak Ipe. Sangat menarik buat saya. Dari pengetahuan pengenalan lewat buku-buku, karya-karya ilustrasinya, dan bertemu dengan orangnya. Suatu ketika saya berkesempatan mengajak pameran Pak Ipe, kalau tidak salah 2012. Waktu itu pelukis Jakarta kalau tidak salah. Kemudian saya membuat sebuah rundown acara dalam peristiwa pembukaan pameran di tim itu. Saya bermaksud untuk Pak Ipe men-sket langsung pada acara peresmian yang kebetulan dibuka oleh seorang seniman juga dari dunia perfilman, yaitu bintangnya Badai Pasti Berlalu itu siapa ya, lupa saya namanya, Christine Hakim, Mbak Christine Hakim. Tetapi dalam proses itu mungkin karena terlalu ramai atau kurang konsentrasi, Pak Ipe separuh-separuh sketsanya. Tetapi kemudian dari foto-foto yang ada, akhirnya fotonya Mbak Christine Hakim juga selesai dikerjakan di rumah. Itu pengalaman saya yang sangat menarik. Dan dalam pameran itu juga cukup berhasil ya untuk mengetahui setiap tokoh-tokoh yang ada di Jakarta. Kalau tidak salah waktu itu kuratornya Pak Sriwarso dibantu dengan Mas Koko. Itu perkenalan atau pertemuan saya secara pribadi dengan Pak Ipe dalam perjalanan dia sebagai seorang penggiat seni yang sangat konsisten dan loyal terhadap dunianya. Begitu juga saya melihat atau memperhatikan bagaimana pengabdian Pak Ipe dalam dunia seni rupa Indonesia. Semoga semua jasa dan pengabdiannya mendapat penghargaan atau apresiasi dari masyarakat seni rupa Indonesia juga
tentu kepada pihak-pihak yang mempunyai kompetensi juga setidaknya memberikan apresiasi yang cukup atau yang selayaknya terhadap pencapaian Pak Ipe dalam dunia seni rupa. Itu saja sih. Terima kasih. Salam budaya. Baik, teman-teman sekalian, saya akan menceritakan tentang seorang maestro Ipe Marup. Perkenalan saya sama beliau, saya mulai dari tahun 90-an hingga sekarang. Teman-teman semua tahu bagaimana seorang maestro Ipe Marup yang identik dengan lukisan sketsanya. Dari teman-teman akademisi, praktisi seni, para kurator, semua pasti tahu tentang Bapak Ipe Marup, seorang maestro sketsa Indonesia satu-satunya yang masih ada hingga saat ini. Buat saya Pak Ipe Marup bukan sekedar seorang pelukis yang saya kenal, tapi beliau sudah seperti guru saya, seperti bapak saya juga, orang tua saya juga. Dari tahun 90 hingga kini, kurang lebih 30 tahun saya punya kedekatan sama Pak Ipe Marup. Bahkan belakangan ini seringkali beliau mampir ke sanggar saya, memberikan nasihat, wejangan, memberikan arahan tentang bagaimana berkesenian yang baik. Pak Ipe Marup buat saya adalah guru yang sangat luar biasa, memberikan arahan tentang bagaimana melukis harus dengan sepenuh hati, melukis benar-benar datang dari hati kita yang paling dalam, sehingga ketika kita menggambarkan objek yang kita lihat, benar-benar semacam ada roh, ada totalitas di sana. Memang saya untuk mencapai garis seperti Pak Ipe jauh dari harapan, tapi setidaknya ada hal-hal yang saya bisa teladani dari Pak Ipe tentang totalitas tadi. Nah, Pak Ipe sebagai orang tua saya, tidak ada lagi jarak dengan saya, karena memang mungkin teman-teman yang lain juga kenal tentang Pak Ipe, tapi saya merasa dekat belakangan ini. Pak Ipe sering singgah ke sanggar saya, banyak juga berbagi tentang pengalaman hidupnya, bahkan ada juga curhatan hal-hal yang pribadi gitu, yang rasa mungkin beliau juga sudah menganggap saya seperti anak, tidak ada jarak. Beliau bisa menyampaikan hal-hal apa saja di luar tentang lukisan itu sendiri. Nah, banyak teman-teman atau dari kalangan manapun yang mengapresiasi Pak Ipe Marup. Belakangan ini ketika saya sering posting gambar Pak Ipe di medsos saya, di Facebook saya, rupanya Tuhan memanggil ada seorang tokoh, yaitu Bapak Jenderal Krisnanda, Jenderal Polisi, yang mana beliau juga sebagai seniman, menurut saya budayawan, komplit lah. Beliau terpanggil untuk mengapresiasi Pak Ipe, memprakarsai pamerannya beliau, insya Allah pada Desember nanti, tanggal 6. Saya merasa bangga dan saya merasa bahagia ketika belakang ini saya gelisah. Ada kegelisahan tentang Pak Ipe, bagaimana seorang maestro yang sepertinya berjalan dalam kesunyian, gelap dalam terang gitu menurut saya. Karena apa? Pak Ipe Marup pelukis besar, seorang maestro, tapi mungkin generasi sekarang, atau boleh dibilang generasi milenial ini,
milenial ini nyaris tidak kenal siapa Pak IP Ma'ruf. Dengan nanti diprakarsai pameran itu harapannya anak-anak muda atau generasi muda atau seniman-seniman muda ini bisa mengenal lagi bagaimana siapa Pak IP Ma'ruf, di mana generasi angkatan beliau sudah banyak yang mangkat, katakanlah seperti itu. Nah, ini satu-satunya maestro sketsa Indonesia yang masih ada. Dengan begitu ketika ini nanti diprakarsai, diapresiasi oleh Pak Krisnanda dan tim, tentunya ini akan menjadi perhatian baru di kalangan teman-teman perupa, akademisi, praktisi seni di Jakarta khususnya, atau bahkan mungkin di Indonesia pada umumnya. Saya pikir itu.